Shalom saudaraku, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita senantiasa dalam anugerah dan berkat Tuhan. Haleluya. Sharing saya kali ini berjudul menciptakan keindahan. Saudaraku, kalimat indah pada waktunya hendaknya tidak dipahami bahwa keindahan itu datang dengan sendirinya sesuai dengan jadwalnya. Seakan-akan keindahan itu datangnya oleh anugerah Tuhan semata-mata tanpa peran manusia sama sekali. Dalam hal ini seakan-akan Tuhan sudah menentukan momentumnya. Kalau seseorang berpikir bahwa keindahan akan terwujud sesuai dengan jadwal Tuhan dan tidak seorang pun dapat menunda serta membatalkannya, berarti Tuhan bertindak secara otoriter dan absolut atas ciptaannya. Manusia hanya menerima saja apa yang telah ditentukan dalam kedaulatannya yang mutlak. Dalam hal ini manusia hanya menjadi objek semata-mata tanpa hak dan kewajiban. Manusia hanya menunggu waktu di mana Tuhan memberikan keindahan. Konsep di atas ini menempatkan manusia hanya menerima saja apa yang ditentukan baginya, termasuk juga mengenal jadwal waktunya. Mestinya tidak demikian. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kehendak bebas kepada manusia. Manusia dapat menentukan takdirnya sendiri, baik meliputi kehidupan yang sementara di bumi maupun nasib kekalnya. Sama seperti Adam menentukan takdirnya sendiri. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tentu bukan karena skenario Tuhan. Tuhan memberi manusia kebebasan untuk menentukan keadaannya. Tuhan pun tidak mencegah ketika Hawa memetik buah itu dan memberikannya kepada suaminya. Akhirnya bukan keindahan yang datang tetapi kutuk. Mereka tidak mengenal keindahan yang datang pada waktunya karena mereka telah kehilangan keindahan itu untuk selamanya. Seorang pelajar yang malas tidak bisa berkata mengenai studinya akan indah pada waktunya. Ia tidak akan mengalami keindahan sampai kapanpun. Seorang yang tidak menjaga pola hidup dan pola makan yang baik tidak berhak mengatakan indah pada waktunya berkenaan dengan kesehatan tubuhnya. Yang ada adalah sakit dan kematian pada waktunya. Bagaimanapun manusia harus tunduk kepada hukum tabur tuai. Apa yang ditabur seseorang itulah yang akan dituainya. Berkenaan dengan waktu atau saat yang indah yang dinantikan, manusia itu sendiri ikut berperan dalam mewujudkan momentumnya. Jadi bukan secara mutlak dan absolut Tuhan menetapkannya. Dalam hal ini manusia dilibatkan untuk menentukan takdirnya. Tuhan sendiri tidak mengadakan sulapan untuk mengubah orang pilihannya yang mengasihi Dia. Perubahan itu bisa terjadi setelah seseorang anak Tuhan menerima didikan Bapa dalam waktu yang panjang. Kalau orang tua di bumi ini mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka pandang baik, tetapi Bapa di sorga menghajar orang percaya agar dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya. Pada waktunya, keindahan adalah hasil kerjasama antara manusia dan Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Keindahan adalah hasil kerjasama orang percaya dan Roh Kudus. Amin.